Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, penerapan new normal di masa pandemi COVID-19 menginspirasi kelompok inovator Tulungagung, Jawa Timur menciptakan heater box COVID-19. Alat sterilisasi untuk barang bawaan dengan memanfaatkan sinar ultraviolet UV dan juga panas. Alat yang mirip conveyor sinar X ini dibuat tim Pusyantek Kedung Jaya Tekno Tulungagung, Jawa Timur. Ide membuat alat sterilisasi barang bawaan muncul dari kondisi pandemi yang mensyaratkan protokol kesehatan di tempat umum untuk mencegah penularan virus corona. Ya, sistem kerja heater box COVID-19 ini beroperasi secara otomatis di mana tas atau barang bawaan disemprot disinfektan sebelum kemudian dimasukkan ke dalam box dan berjalan melalui conveyor. Di dalam box ini yang dilengkapi sinar ultraviolet dengan pemanas bersuhu 70 hingga 80 derajat Celcius, barang-barang tersebut melalui proses sterilisasi. Meski dinilai cukup praktis, namun sejauh ini belum diketahui mengenai uji klinis maupun efektivitas alat ini dalam membunuh virus corona. Lalu berapa lama alat ini bisa diciptakan? Kita langsung berbincang dengan Setia Wahyu Jatmiko, Ketua Kelompok Inovator. Ada juga I Gusti Ngurah Kade Mahardika, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Tapi kita ke Mas Wahyu dulu. Oke, selamat siang Mas Wahyu. Selamat siang Nusantara. Oke, selamat siang. Jadi pertama kali kan ini konseptor dan juga betul-betul merancang dari awal conveyor belt yang memiliki kekuatan sama dengan sinar ultra UV. Itu seperti apa efektivitasnya, Pak? Kalau untuk aktivitasnya kebetulan belum diuji lab kan, Mbak. Cuma secara literatur itu kita sudah banyak baca dari literatur. Jadi di depan alat itu kan ada semprotan alkohol dan juga sinar UV dan suhu di 80 derajat. Dan kemungkinan dari situ kan virus yang ada bisa dikondisikan. Oke, Mas Wahyu mungkin Mic-nya boleh bisa didekatkan ya. Nah, Biar suaranya dipegang lebih jelas. saja, Oke. betul. Mas, jadi bahan-bahan untuk membuat semua ini, conveyornya dan lain sebagainya, termasuk bahan-bahan yang mudah dicari atau seperti apa? Untuk bahan sangat mudah dicari, Pak. Banyak di pasaran. Seperti conveyor kita pakai kain yang biasanya buat serandul untuk orang jualan itu. Untuk pemanas juga banyak di pasaran, sinar UV juga sudah tersedia. Alkohol juga banyak di pasaran. Oke, berapa biaya estimasi untuk membuat sebuah heater box COVID-19 ini, Mas? Untuk pembuatan awal kita habis di angka 7 jutaan. Untuk satu set alat ini sekitar Untuk 7 satu juta set, rupiah. karena di situ ada double jacket untuk pengaman juga. Oke, jadi sejauh ini sudah ada berapa set alat ini, Mas, dan sudah dipakai di mana saja? Untuk alat kita yang kita sudah di pasaran itu ada dua. Yang satu dipakai untuk Kampung Indian di wilayah Kelut sama di SMK Rejotangan. Oke, Mas Wahyu bisa diceritakan kembali kepada pemirsa seperti apa sebetulnya cara kerjanya dari heater box COVID-19 ini dan bisa digunakan di mana saja? Alat heater box ini bisa digunakan di mana saja, Mbak. Mungkin di tempat wisata, di perkantoran, dan juga di tempat-tempat umum seperti mall gitu juga bisa. Di dinas-dinas di pasar juga bisa. Ini beban maksimum dan daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat ini seperti apa, Mas Wahyu? Cukup rendah, daya yang kita gunakan di 350 watt. 352 apa? 350 watt. 350 watt. Oke, 9 baik. Oke, baik. Baik, lalu Mas, apakah sudah ada uji teknis maupun klinis terhadap efektivitasnya nih? Secara teknis kita sudah uji, cuma secara klinis kita masih terganjal di regulasi, Pak. Jadi mungkin dari Dinas Kesehatan atau dari mana yang bisa membantu kita, silakan untuk menguji alat ini.
Oke, Mas Wahyu, ini tentunya edukasi juga untuk kita semua ya, karena awam sering sekali kita mendengar justru proteksi di kulit untuk sinar UV. Sementara ini sinar UV-nya Malah dimanfaatkan untuk sterilisasi. Nah, aspek keamanannya seperti apa? Apakah ini memang aman untuk semua lapisan masyarakat, untuk manusia, untuk hewan? Seperti apa, Mas? Dielaborasi lebih lanjut. Untuk alat ini kan dikhususkan untuk barang bawaan, Mbak. Jadi sangat aman. Untuk HP pun sudah kita uji cobakan. Jadi untuk HP, untuk masker, untuk tas itu sangat aman. Jadi memang dikhususkan untuk benda ya, benda atau barang bawaan. Handphone tadi ya, kita lihat di layar kaca ada topi juga yang dimasukkan ke dalam conveyor. Lalu rekomendasi dari BNPB ataupun sudah ngobrol mungkin dengan Satgas Penanganan COVID-19? Itu Mbak, kita kendalanya di situ. Dan yang kita inginkan sebetulnya alat ini segera diujikan dan biar bisa dipakai untuk masyarakat banyak. Oke, maka dari itu kita sudah mengundang juga ini Guru Besar FKH Universitas Udayana, I Gusti Ngurah KD Mahardika. Selamat siang. Selamat siang Mbak Widya, selamat siang Kak Dede. Selamat siang, Pak. Nah, kita langsung bertanya saja ya, efektivitas tadi dari sinar UV yang katanya bisa mensterilkan barang-barang yang melewati dari conveyor belt yang sudah digagas sama teman-teman di Tulung Agung, boleh dielaborasi Pak, silahkan. Ya, saya langsung jadi Pak Wahyu tadi ya, luar biasa ini, jadi benar-benar usaha praktis untuk menekan risiko terpapar atau menulari COVID-19. Memang ultraviolet itu terkenal, memang biasa digunakan, kami di lab-lab biasa menggunakannya, dan juga peternakan, para peternak yang intensif itu sudah rutin digunakan. Mereka menggunakan semacam kotak kecil untuk alat, untuk yang dibawa oleh orang yang masuk ke dalam fasilitas. Kemudian untuk hanya 15 menit sudah cukup, maka semua virus atau bakteri yang ada di dalam alat itu akan mati. Kemudian yang kedua, Pak Wahyu dan juga tadi konsepnya itu luar biasa. Ada desinfektan, ada panas, ada UV. Itu triple, Pak. Barangkali tidak perlu seribet itu, cukup ultraviolet saja, tanpa desinfektan. Kalau alat kena desinfektan mungkin sering mengkarat, juga tidak akan bagus. Tidak perlu panas, cukup ultraviolet saja. Tetapi yang diperlukan adalah UVC. Jadi ada ultraviolet A, ultraviolet B, ultraviolet C. Yang esentif itu untuk virus adalah ultraviolet C. Untuk diketahui Mbak Widya sama Kang Gade, bahwa virus RNA, ini COVID kan RNA Pak, itu bahkan memerlukan energi paling sedikit untuk membunuhnya dengan ultraviolet dibandingkan dengan virus DNA atau virus yang lain. Jadi ini sangat efektif untuk membunuh virus RNA dan biasa bahkan dipakai untuk membuat vaksin. Jadi kita bisa membunuh virus itu dengan hanya ultraviolet untuk sebagai bibit vaksin. Artinya sekali lagi ini sudah lazim di lab untuk menginaktivasi virus. Jadi bukan hal yang suatu yang istimewa, dan juga sudah ada alat yang dijual orang. Jadi Pak Wahyu tadi mengklaim ada yang baru, silahkanlah. Tapi barangkali untuk saya kasih tahu, alat sudah dijual orang dan sudah lazim lah. Jadi barangkali tidak perlu harus mengklaim baru. Dan kalau bisa Pak Wahyu harganya murah lah. 7 juta itu kemahalan itu. Katanya 7 juta kemahalan Mas Wahyu. Mungkin baru di sini dalam konteks conveyor, dalam bentuk conveyor ya. Karena selama ini yang kita ketahui bersama adalah mungkin dalam bentuk box begitu ya. Dalam bentuk sinar UVC. Ini lebih praktis lagi karena pasti berjalan begitu. Seperti apa Mas Wahyu? Berjalan conveyor. Silahkan. Iya Mbak, di sini kan kita triple pengamanan itu untuk antisipasi ya. Di depan kita semprot pakai alkohol, habis gitu di tengah kita pakai sinar UV, benar yang dikatakan Profesor tadi, pakai tipe C. Habis gitu ada suhu 80 derajat untuk pemusnahannya yang terakhir gitu Mbak.
Baik, jadi menurut Pak Wahyu memang biar lebih sahih lagi gitu ya, lebih yakin kalau virusnya sudah mati. Tapi Pak Gusti, apakah memang ada hal-hal yang harus diperhatikan agar ini bisa tetap efektif dan tidak berbahaya bagi barang-barang kita, terutama elektronik dan manusia misalnya? Itu pasti manusianya tidak terpapar, sudah pasti. Dan untuk Pak Wahyu, ultraviolet itu perlu 15 menit Pak Wahyu minimal. Jadi mohon dicek nanti alatnya apakah mengeluarkan ultraviolet D. Kalau ultraviolet E atau B, A atau B itu kurang efektif untuk membunuh virus. Yang perlu itu ultraviolet C. Kemudian alat itu mesti ada di dalam ruangan itu minimal 15 menit. Kalau hanya lewat 1 detik atau 1 menit rasanya kemungkinan virus itu tidak semua mati. Dan kemudian yang ketiga, bagus idenya dengan untuk sekaligus mengkombinasi dengan panas, tetapi mohon diperhatikan juga mungkin banyak alat yang akan mengalami kerusakan kalau panas 80 derajat Celcius selama 15 menit, Pak Wahyu. Jadi saya tidak merendahkan temuan Pak Wahyu, luar biasa dari Tulung Agung. Nanti kalau sudah COVID berlalu, tolong undang saya ke sana, saya bisa dengan senang hati datang ke sana. Tapi kemudian sekali lagi ya disempurnakan, barangkali ada hal-hal yang tidak perlu seperti panas. Ya barangkali jenis desinfektannya juga tidak begitu yang harus dilakukan yang tidak korosif, sehingga kalau alat itu sering, kalau misalnya pegawai itu sering setiap hari harus melewati alat itu berkali-kali, tentu akan juga bisa mengalami kerusakan. Jadi hal-hal yang kecil itu menjadi perhatian. Ultraviolet sendiri Pak Wahyu hanya kalau waktunya 15 menit sangat cukup untuk membunuh virus di dalam alat itu. Dengan UVC-nya tadi ya, ada UVA, UVB, dan UVC. Mas Wahyu, itu sebagai bentuk masukan saja juga tentunya menurut saya ya, sebagai bentuk evaluasi nanti kalaupun memang sudah di-approve dan punya izin diproduksi massal bisa lebih optimal. Silakan. Lebih keren lagi. Silakan Mas Wahyu. Iya, yang kita butuhkan sekarang itu kan untuk ujinya itu, Mbak. Jadi setelah alat itu memang bisa diuji dan benar-benar berguna, itu kan bisa digunakan oleh masyarakat banyak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu Di Tulungagung, dan sebelumnya ada Pak I Gusti di Denpasar, Bali. Terima kasih Bapak-Bapak. Matur suwun.